Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, seminar pada hari ini mengambil tema tentang fenomena hikikomori. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Eh, Pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Ahmad Ahmadani. Beliau 21 tahun, tanggal lahir 21 Desember 2001. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fenomena hikikomori. Sebelumnya ada yang tahukah apa itu hikikomori? Tidak. Nggak tahu. Next slide please. Oke. Jadi hikikomori itu adalah istilah dari Jepang. Hikikomori adalah tindakan seseorang mengisolasi diri sendiri karena takut untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar. Mereka juga takut untuk menerima penolakan dari masyarakat dan pada akhirnya mengurung diri sendiri agar tetap merasa dirinya aman dan selalu terlindungi. Nah, hal ini biasanya disebut sebagai social withdrawal. Oke, next. Berikut adalah ciri-ciri dari seseorang yang mengidap kelainan hikikomori. Yang pertama itu adalah dia tidak pernah atau jarang keluar dari kamar atau tempat tinggalnya. Jadi untuk hikikomori ini mereka itu cenderung lebih memilih untuk menyendiri atau mengurung dirinya, bisa di dalam rumah atau bahkan hanya di dalam kamar saja tanpa mau bercampur tangan dengan lingkungan sekitar. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu mengalami hal-hal eh, kesulitan mental dalam diri mereka, seperti tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, yang kedua itu jarang dan hampir tidak pernah bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Ini sudah saya jelaskan tadi, bisa langsung di skip aja langsung. Oke, orang-orang hikikomori itu cenderung menyukai manga atau anime. Nah, ini merupakan ciri-ciri yang paling umum yang terjadi di Jepang. Biasanya kalau orang-orang di Jepang itu ketika melihat seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai komik-komik atau anime, itu mereka apa ya istilahnya, mereka itu pasti curiga kalau orang-orang seperti itu tuh pasti mereka mengiranya bahwa ini salah satu dari hikikomori. Dampak negatif dari seorang yang menyukai anime ya seperti itu kalau di Jepang. Baik, lanjut slide-nya, lanjut. Mereka juga cenderung menghabiskan waktunya dengan main game seperti PS atau komputer di dalam kamar.
karena orang-orang hikikomori itu tidak punya kegiatan lain dan mereka hanya berdiam diri di kamar, ya mereka cenderung lebih menghabiskan waktunya dengan bermain game atau sekedar berinteraksi dengan orang-orang melalui media online. Okay, next. Faktor yang menyebabkan fenomena hikikomori. Langsung di ya, yang pertama itu adalah bullying atau dalam bahasa Jepangnya ijime. Sudah pasti ini merupakan faktor faktor yang menentukan eh, orang-orang bisa terkena sindrom hikikomori ini. Karena ya kebanyakan dari orang-orang yang mengalami hikikomori itu mereka mengakui sendiri bahwa di masa lalu mereka pernah dibully lah atau dicemooh lah oleh teman-teman sekitarnya atau teman-teman sekolah gitu. Baik, lanjut. Kurangnya interaksi dengan keluarga. Nah, ini juga menentukan kurang berinteraksi dengan keluarga atau dari keluarganya kurang peduli eh, dengan dia, gitu, dengan anaknya sendiri. Lanjut. Media sosial juga merupakan faktor yang bisa membuat jiwa-jiwa hikikomori seseorang itu timbul karena mereka dimudahkan dengan kehadiran dari media sosial itu. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahmad Ahmadani atas pemaparan materinya. Kepada para partisipan yang berbahagia, dipersilakan untuk bertanya. Untuk sesi pertama, kami memberi kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan, jika ada yang bertanya bisa raise hand. Saya. Ya, silakan sebutkan namanya dulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nian dari Cintani. Saya ingin bertanya kepada Kak Dani. Sekarang ini banyak banget orang-orang pecinta anime. Pertanyaan saya satu, kenapa sih orang pecinta anime itu seringnya introvert, tidak bisa bergaul sama sama orang gitu. Pokoknya dia tertutup gitu. Oke, Terima kasih. Jadi baik. inti pertanyaannya apa, orang-orang penyuka anime itu apa namanya tidak bisa berteman gitu kah? Iya, introvert. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari saudari Nia. Jadi sebenarnya untuk orang yang penyuka anime itu bisa ditemanin kok, asal lawan bicaranya juga memahami memahami anime gitu. Jadi sesama-sama penyuka anime gitu. Kalau misal kalau misal untuk orang-orang yang tidak paham, ya mungkin dia lebih lebih memilih menghindar gitu. Karena ya itu karena mereka penyuka anime, topik yang bisa mereka sampaikan ya cuma anime gitu. Jadi cuma bisa sepaham dengan orang yang sesama penyuka anime juga. Oke. Bagaimana? Oh, Apakah jawaban dari pemateri sudah cukup jelas? cukup jelas. Ternyata Baik, begitu. bagaimana yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya lagi. Silakan ya. Tadi saya bertanya kenapa. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih cara mencegah orang-orang yang introvert karena anime itu? Cara penanggulangannya itu gimana sih? Menurut Kak Dani pribadi. Terima kasih. Oke, baik. Menurut saya itu tidak bisa dicegah
Karena ya kembali lagi itu dari masing-masing pribadinya. Kalau kalau dari saya kayaknya tidak bisa dicegah karena tiap orang kan punya kesenangan dengan sesuatu kan, kesenangan dengan sesuatu masing-masing gitu. Kayak misalnya ada K-popers juga kan, kan kita juga tidak bisa menyadarkan mereka gitu. Sama juga dengan penyuka anime ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya, agak mirip. Ya, itu aja. Bagaimana saudari Nia, apakah jawaban dari teman ini sudah cukup jelas? Ya, terima kasih Kak Dani. Cukup jelas sekali untuk membantu saya menanggulangi penasaran saya sekarang ini. Terima kasih. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan dari partisipan yang tadi, maka berakhir pula lah eh, seminar pada hari ini. Jadi, hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang hikikomori. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan coba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu hikikomori adalah sebuah fenomena sosial di Jepang di mana seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena suatu alasan. Dalam jangka waktu, seseorang untuk menarik diri tersebut sangat lama hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi, Pak? Nah,